Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dila. Bu Dila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Ibu? Tumben nih menghubungi saya Bu. Iya Bu Dila, ada yang ingin saya ceritakan sebenarnya. Atau ada Hmm, yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Dila. ya tentang apa itu Ibu? Eh, saya tuh mau berdiskusi tentang murid Bu Dila, siswa di Mhm. kelas saya. Jadi saya tuh mengharapkan bisa menemukan solusi terbaik untuk murid saya ini. Ya kira-kira masalahnya apa Ibu? Bisa Ibu ceritakan Bu Sinta? Ceritanya kayak gini Bu Dila, saya tuh mempunyai seorang siswa di kelas yang berbeda dengan teman-temannya di kelas. Dari segi Hmm, pembelajaran dan perilaku dia sehari-hari. Jadi dari pembelajaran dia tuh mungkin mempunyai banyak kekurangan, uh, tidak seperti anak yang seusia atau sekelasnya. Seperti sekarang kan di kelas mhm, 3 dia sebenarnya pembelajaran yang dia tidak mengerti itu bukan untuk usia kelas 3. Seharusnya dia tuh belum bisa apa-apa di usia kelas 3 ini di kelas 3 ini. mmm, Jadi saya mau menceritakan tentang anak tersebut. Jadi tentang mhm. perilaku dia juga, keseharian dia gitu Bu Dila. Gitu. Itu anaknya laki-laki atau perempuan Bu? Kebetulan dia tuh anak perempuan Bu Dila. Jadi ya perempuan mah ya perempuan, kalau laki-laki kan Mmm. kemungkinan biasa ya, kalau anak laki-laki kan mereka gana, tapi ini anak perempuan Bu Dila. Itu perempuan ya. Apa anak tersebut memang memiliki kekurangan dari pertama Ibu ngajar, Bu? Kebetulan juga dia anak yang tahun lalu tidak saya naikkan di kelas Mmm, saya kan tahun lalu mengajar kelas 3 dan tahun ini saya ditugaskan kembali mengajar kelas 3 dan kebetulan dia tahun lalu tidak bisa saya naikkan karena dia memiliki tidak bisa apa-apa Bu Dila untuk dinaikkan dari segi apapun itu kami sudah berkolaborasi sama kepala sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah, jadi pas sekolah menyetujui anak tidak naik. Berharap di tahun ini dia ada perubahan, Bu, gitu. Tapi mhm, ya makanya dia ada memiliki kekurangan memang dari pertama kali dia mengajar. Jadi saya gitu. mengajar itu sudah ada kekurangan. Itu apa anak tersebut tidak mengikuti untuk semua pelajaran atau hanya pelajaran yang ada di kelas saja, Bu? Itu tidak mengikuti pelajaran di semua pelajaran. Jadi dia tuh Oh, hanya dari masuk semua pelajaran. bukan pelajaran di kelas saya Mmm, saja. Jadi semua pelajaran dari bidang studi, dari kalau seperti olahraga mungkin dia mengikuti ya, tapi kalau kayak bidang mhm. studi, pembelajaran bahasa Lampung dan lain-lainnya tuh dia tidak mengikuti gitu. Yang menulis, membaca atau mengerjakan tugas itu dia tidak mengikuti. Jadi semua mata pelajaran ya, Bu, ya? Bagaimana itu, Bu, jadi respon dari kawan-kawannya itu, Bu? Respon dari teman-temannya itu ya seperti itu Ibu, seperti mereka tuh yang bingung, mengapa kok anak ini seperti ini, Mmm. kenapa temannya ini seperti ini gitu. Respon dari temannya tuh temannya yang bingung, cuman ya mau seperti apa namanya juga anak-anak ya Bu, kadang mereka itu ya Mhm. keluarlah bahasa-bahasa mereka yang mengapa gitu, banyak pertanyaan, banyak ini, ujung-ujungnya kan anak ini mengalami kayak down sendiri, tambah dia tambah tidak mau mengikuti pembelajaran seperti itu Bu Dila. Ya, jadi dia jadi down ya karena banyak kawan-kawannya yang tidak mendekati dia ya, Bu, ya. Jadi Iya Bu seperti itu Dila. ya, Bu, permasalahannya yang Ibu Sinta sedang hadapi ya, Bu? Iya Bu Dila, kira-kira bagaimana ya Bu solusi yang bisa Ibu berikan ke saya untuk menghadapi anak ini? Ya, kalau Ibu sudah tahu itu, Bu, mengenai permasalahan itu, kira-kira
Dari Ibu Sinta sendiri itu, apa sih ya upaya yang sudah Ibu Sinta lakukan di kelas dalam menghadapi siswa tersebut? Kemudian dan bagaimana sih caranya Ibu membenarkan memberikan gitu ya, memberikan pengertian kepada teman-temannya tentang keadaan yang dialami siswa tersebut, Bu? Upaya yang sudah saya lakukan itu tetap memberikan pembelajaran seperti siswa lainnya, meskipun harus memiliki perhatian khusus. Dan upaya yang saya lakukan kepada temannya dengan tidak berhenti-hentinya mengingatkan dan memberikan pengertian tentang keadaan dan kekurangan siswa tersebut, supaya tetap bersikap baik tuh terhadap temannya tersebut walaupun dia memiliki kekurangan. Itu sih upaya yang selalu saya terapkan sama teman-teman lainnya untuk tidak mengecilkan dia. Jadi setiap hari saya selalu mengajak teman-temannya untuk memberikan mereka pengertian bahwa ayo kita harus mengerti keadaan dia. Seperti itu sih Bu Dila yang saya lakukan. Ya, berarti Ibu Sinta sudah memberikan beberapa upaya lah ya, Bu ya. Bagaimana teman-temannya bisa lebih mengerti kondisi temannya, bisa lebih menghargai. Nah, dari situ sudah ada upaya dari Ibu, baik komunikasi dengan kurikulum, kepala sekolah, atau rekan teman-teman guru-guru lain ya, Ibu ya. Baik, Saya juga Ibu. sudah mengupayakan Bu Dila dengan berbicara dengan orang tuanya juga gitu. Tidak hanya Ya. saya mengupayakan dengan temannya seperti yang Bu Dila bilang, saya juga sudah mengupayakan dengan kepala sekolah benar, dengan teman-teman Mm, saya, rekan sejawat saya yang mengajar di kelas saya. Selain itu juga saya upayakan dengan mm. orang tuanya untuk selalu sharing bagaimana perkembangan anak ini ke depannya. Seperti itu. Iya, Ya. berarti sudah ada upaya-upaya sampai dengan komunikasi dengan orang tua. Berarti nanti kan setelah dari komunikasi tersebut, eh, Bu Sinta sudah mendapatkan belum solusinya? Ketika udah komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, kemudian dengan orang tua, kira-kira dari Bu Sinta bagaimana untuk menghadapi tindakan selanjutnya, Bu? Tindakan selanjutnya saya yang udah saya diskusikan dengan kepala sekolah, saya sebagai guru harus tetap mendidik anak itu, walaupun dia memiliki kebutuhan yang khusus yang harus saya berikan seupaya saya Hmm. sebagai guru, Ibu Dila. Jadi saya bagaimana usaha saya sebagai guru itu bisa diterima dengan dia dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik juga di kelas gitu, seperti pembelajaran yang sudah kita pelajarin, kita terapkan sekarang pelajaran yang berdiferensiasi. Jadi guru tuh itu kita mengikuti gaya belajar anak murid. Jadi saya bagi sedang mengupayakan seperti itu supaya semoga aja anak ini ke depannya Hmm. insya Allah ada perubahan Budila gitu. Itu sih harapan saya gitu. Walaupun saya sudah berusaha, insya Allah dia melihat saya sebagai gurunya tidak membuat dia down di setiap harinya, jadi saya selalu membuat dia, memotivasi dia, jadi dia bisa ada perubahan. Lagi juga ini masih semester 1, semoga nanti di semester 2 dia bisa ada perubahan. Itu harapan saya. Iya, benar sekali ya Ibu Sinta. Kita sebagai seorang guru, pastinya kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk siswa. Kita harus bisa juga memberikan pengertian kepada teman-temannya, bagaimana menumbuhkan rasa toleransi kepada teman yang istilahnya memiliki sebuah kekurangan gitu ya Ibu Sinta ya. Baik Ibu Sinta, karena tadi kita sudah dari permasalahan Ibu Sinta itu kan sudah menemukan solusi. Di sini juga saya sudah mendapatkan pelajaran dari permasalahan Ibu Sinta. Ya semoga kita sebagai seorang guru kita bisa memberikan terus yang terbaik kepada siswa, kita bisa memberikan memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh siswa-siswi kita di sekolah. Seperti itu Ibu Sinta. Ada yang mau disampaikan lagi Ibu Sinta? Ya, syukurnya saya sedikit lega Bu Dila sudah bisa berbagi dengan Ibu Dila, mencari solusi Ya. gitu. Jadi ada teman saya mau berbagi tentang apa yang saya alami sekarang, tentang pembelajaran yang ada di kelas, tentang murid saya. Bu Dila sudah mau Hmm. mendengarkan saya, jadi sedikit agak lega Bu Dila. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan memberi solusi yang baik untuk saya, untuk pembelajaran anak-anak saya ke depannya, agar saya tetap jadi guru yang baik dan guru yang bertanggung jawab atas anak-anak saya, didik saya ke depannya.
Terima kasih ya Ya, Bu Dila sudah membantu amin. Ya, saya. Ibu Sinta, sama-sama.